Masih bersama kami pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Studi terbaru yang dilansir oleh Harvard Dataverse menunjukkan angka mencengangkan soal korban genosida Israel di jalur Gaza. Ya, studi tersebut menemukan setidaknya 377 ribu warga Palestina di Gaza telah menghilang akibat genosida Israel sejak Oktober 2023. Setengah dari jumlah tersebut diyakini adalah anak-anak. Ya, sebelum operasi militer Israel, populasi Gaza diperkirakan mencapai 2,2 juta jiwa, sementara perkiraan resmi saat ini berjumlah 1,85 juta jiwa. Laporan tersebut menunjukkan bahwa populasi yang tersisa di kota Gaza berjumlah sekitar 1 juta dengan 500 ribu di Mawasi dan 350 ribunya di Gaza Tengah. Pemirsa, negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sepakat meningkatkan anggaran militer secara besar-besaran. Para pemimpin blok beranggotakan 32 negara tersebut sepakat untuk mengalokasikan hingga 5% dari PDB nasional untuk pertahanan dan sektor terkait pada tahun 2035. Ya, gebrakan NATO disebut-sebut demi memuaskan desakan Presiden Donald Trump yang memuji kesepakatan tersebut sebagai kemenangan momentalnya bagi Amerika Serikat. Trump juga menegaskan kembali komitmen negaranya untuk melindungi sekutu-sekutunya di Eropa. Selain itu, Trump juga ikut menandatangani deklarasi akhir berisi komitmen kuat terhadap janji kolektif NATO bahwa serangan terhadap suatu negara atau satu negara maksud kami adalah serangan terhadap semua anggota. Langkah ini cukup meyakinkan bagi negara-negara Eropa yang semakin khawatir dengan Rusia. Ya, pemerintah Jerman diprediksi mengalami defisit anggaran jumbo mencapai 144 miliar euro hingga tahun 2029. Bocoran dokumen Kementerian Keuangan mengungkapkan lonjakan pengeluaran untuk militer dan infrastruktur menjadi pemicu utamanya. Pemerintah Jerman diprediksi mengalami defisit anggaran jumbo mencapai 144 miliar euro hingga 2029. Dalam rancangan anggaran federal untuk 2027, pemerintah Jerman diperkirakan akan mencatatkan kekurangan pendanaan sekitar 22 miliar euro karena belanja yang lebih besar dari pendapatan negara. Angka itu melonjak menjadi 56 miliar pada 2028 dan 66 miliar euro pada 2029. Menjadikan total kekurangan 3 tahun ke depan sebesar 144 miliar euro. Pemerintah Kanselir Olaf Scholz menghadapi dilema antara menjaga disiplin fiskal dan memenuhi kebutuhan geopolitik dan pembangunan nasional. Masalah kian kompleks karena Jerman harus mulai membayar kembali utang pandemi COVID-19 pada 2028 sebesar 9 miliar euro per tahun. Di saat bersamaan, negara itu juga berkomitmen meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB sesuai target NATO. Pemerintah dilaporkan menyiapkan rencana mengambil utang baru hingga 850 miliar euro untuk membiayai seluruh program strategis. Adapun para ekonom memperingatkan bahwa tanpa reformasi menyeluruh seperti menaikkan pajak, memangkas subsidi atau mengubah aturan rem utang, Jerman beresiko menghadapi tekanan politik dan pasar keuangan. Rem utang yang tercantum dalam konstitusi kini menjadi sorotan sebagai penghambat fleksibilitas fiskal. Di tengah perlambatan ekonomi global, dilema antara pertumbuhan dan stabilitas anggaran jadi sorotan utama Berlin. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah Laos sedang meninjau kembali Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PPN guna menyesuaikan dengan standar internasional seperti OECD dan G20. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pemerintah Laos sedang meninjau kembali Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PPN. Laos telah mulai memperkenalkan aturan transfer pricing berdasarkan prinsip arm's length dan mempersiapkan penerapan pajak minimum global sejak 1 Januari 2026. Aturan ini akan menargetkan perusahaan multinasional agar membayar pajak efektif minimal 15% saat beroperasi di Laos.
Rancangan perubahan juga mencakup revisi tarif PPN semula 7%, kini kembali ke 10% sejak Maret 2024 untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil praktik penggelembungan harga impor. Pemerintah juga berencana menerapkan sistem e-filing dan memperkuat kapasitas audit pajak melalui pergantian dokumen elektronik. Laos terus memperluas perjanjian penghindaran pajak berganda dengan lebih dari 10 negara, termasuk Vietnam dan Thailand. Langkah ini mendukung transparansi serta memperkuat kerangka kerja otomatis pertukaran informasi keuangan antar negara. Dengan masukan aturan transfer pricing, global minimum tax, dan reformasi PPN, Laos bergerak menuju sistem pajak modern yang lebih transparan dan kompatibel dengan norma global. Rancangan undang-undang ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kedaulatan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Berbagai sumber ada Exchange. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, calon wali kota New York, Zohran Mamdani, pernah berjanji akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika sang PM berkunjung ke kota tersebut dan dirinya telah menjadi wali kota. Ya, janji menangkap Netanyahu tersebut bukan tanpa alasan. Lantaran Mahkamah Pidana Internasional memang sudah mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu terkait agresi brutal Israel di jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023. Sementara itu Mamdani yang merupakan muslim berusia 33 tahun memang dikenal sebagai salah satu politikus dan pejabat legislatif Amerika Serikat yang lantang menolak agresi Israel di Palestina. Pada Oktober tahun lalu, dia juga menyebut Israel melakukan genosida di Palestina. Selain itu, Mamdani merupakan sosok yang mendukung gebrakan boikot, divestasi, dan sanksi untuk produk yang berafiliasi dengan Israel. Ya, raksasa otomotif China BYD mulai mengurangi laju produksi dan ekspansi akibat perlambatan penjualan EV secara global. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.